Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fitri atau Ibu Narafka. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kehamilan, lebih tepatnya yaitu tanda-tanda kehamilan. Oke, siapa di sini yang pernah melakukan tes pack hasilnya positif, pas diperiksa ke dokter dinyatakan tidak hamil? Pernah? Mungkin ada beberapa wanita yang pernah mengalami ini ya. Nah, mungkin di sini kita akan menyinggung mengenai ini. Baik, langsung saja kita akan bahas mengenai tanda-tanda kehamilan. Ya, jadi tanda-tanda kehamilan ini dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu tanda pasti hamil, kedua yaitu tanda tidak pasti hamil, dan yang ketiga yaitu dugaan hamil. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu tanda pasti kehamilan. Nah, tanda pasti kehamilan ada apa aja sih? Yang pertama yaitu terdengar detak jantung janin. Ya, jadi kalau misalnya diperiksa nih ya, kalau misalnya ke bidan, biasanya bidannya menggunakan Doppler ya. Doppler itu alatnya seperti ini ya. Nah, biasanya dengan Doppler ini akan terdengar suara detak jantung janin. Nah, untuk Doppler ini biasanya DJJ-nya itu terdengar di usia kehamilan 12 minggu ke atas, baru bisa terdengar denyut jantung janinnya. Kemudian yang kedua, tanda pasti kehamilan yaitu dengan melakukan USG. Jadi saat dilakukan USG akan terlihat kantung kehamilannya. Biasanya kantung kehamilan ini dapat terlihat di usia kehamilan 4-5 minggu kehamilan. Jadi kalau misalnya bunda-bunda sekalian telat haid 1 minggu, kemudian langsung melakukan USG, biasanya nanti akan terlihat. Kalau memang hamil akan terlihat kantung kehamilannya. Selanjutnya, tanda pasti kehamilan yang ketiga yaitu terasa gerakan janin. Jadi untuk gerakan janin ini biasanya terasa di usia kehamilan 16 minggu. Biasanya 12 minggu juga terasa, tapi di 12 minggu itu biasanya yang terasa adalah kedutan-kedutan seperti itu. Kalau saya sendiri sih bisa merasakan gerakan janinnya di usia kehamilan 16 minggu. Di 12 minggu baru terasa kedut-kedut yang masih samar, sulit dibedakan dengan apa ini gerakan janin apa bukan, seperti itu. Jadi lebih jelas gerakannya terasa di 16 minggu ke atas biasanya ya. Selanjutnya, tanda pasti kehamilan yang keempat yaitu teraba bagian-bagian janin ketika dilakukan pemeriksaan pada perut yang ibu hamil yang dilakukan oleh ibu bidan. Nah, biasanya akan teraba bagian-bagian janin. Tapi untuk bagian-bagian janin ini biasanya terabanya di usia kehamilan yang sudah lanjut gitu ya, yang kehamilannya itu sudah besar. Kalau masih kecil biasanya belum begitu teraba bagian-bagian janinnya. Oke, jadi itulah tadi 4 tanda pasti kehamilan. Jadi kalau mau memastikan ibu-ibu hamil atau tidak, dilihat dari 4 tanda tadi. Kemudian lalu test pack masuk tanda apa nih? Untuk test pack itu masuk ke tanda tidak pasti kehamilan ya. Jadi test pack positif itu belum tentu ibu hamil gitu ya intinya. Karena untuk test pack ini keakuratannya itu biasanya 97%. Jadi 3%-nya itu bisa jadi keliru gitu ya, atau bisa disebut false positif atau positif palsu. Oke, untuk false positif pada test pack atau positif palsu bisa terjadi kemungkinan misalnya karena ibu tidak menggunakan test pack sesuai dengan instruksi. Misalnya dilihat ketika sudah berapa menit. Nah, ini misalnya ditunggu terlalu lama, akhirnya menimbulkan garis yang seperti 2 samar-samar. Akhirnya disangka positif seperti itu. Jadi kesalahan dalam penggunaan test pack ya. Yang kedua bisa juga ketika ibu sedang menggunakan obat penyubur kehamilan. Nah, bisa jadi menimbulkan hasil positif gitu ya, padahal tidak hamil. Kemudian yang ketiga bisa jadi ibu baru saja keguguran. Jadi hormon kehamilannya itu masih ada karena kegugurannya itu masih baru-baru gitu ya. Jadi hormon HCG atau hormon kehamilannya itu masih ditemukan pada urinnya, padahal baru saja mengalami keguguran. Nah, itu bisa jadi test packnya positif.
Kemudian bisa juga kehamilannya itu kehamilan anembryonik, jadi kantongnya aja gitu, janinnya nggak ada gitu. Nah itu juga bisa nunjukin hasilnya positif, padahal nggak ada janinnya gitu. Ya itu tadi kemungkinan terjadinya false positif pada test pack ya. Tetapi tentu saja ketika kita mengalami telat haid, misalnya telat haid seminggu, sudah melakukan hubungan intim secara teratur, tidak menggunakan KB, kemudian kita misalnya kita telat haid 1 minggu, tetap kita pertama kali kita menggunakan test pack ya, karena mudah gitu, paling mudah, ada di mana-mana gitu kan. Kita melakukan test pack, misalnya hasilnya positif, ditahan dulu. Seneng boleh, cuman jangan terlalu seneng gitu, ditahan dulu. Kemudian kita harus segera ke dokter kandungan untuk di USG untuk memastikan benar hamil atau tidak, seperti itu. Jadi tetap ya, kalau misalnya walaupun tes pack hasilnya positif, kita harus tetap langsung ke dokter kandungan untuk dilakukan USG untuk memastikan kehamilannya dan memeriksa segala macamnya gitu ya, lebih detail oleh dokter kandungan, seperti itu. Kemudian selain tes pack tadi, tanda tidak pasti kehamilan yang lainnya itu adalah rahim yang membesar. Nah, rahim yang membesar itu tidak pasti hamil, karena bisa jadi rahim yang membesar ini karena adanya tumor atau kista. Nah, ini juga bisa membuat rahim membesar. Jadi belum tentu atau tidak pasti hamil ya. Kemudian selanjutnya itu ada tanda Hegar ya. Tanda Hegar ini yaitu pelunakan pada ismus. Nah, ini biasanya bisa diperiksanya itu oleh tenaga kesehatan ya. Pemeriksaannya itu seperti gambar ini nih. Nah, tanda tidak pasti kehamilan selanjutnya yaitu adanya tanda Chadwick atau kebiruan pada serviks, vagina atau vulva. Kemudian selain tanda Chadwick tadi juga ada tanda Piscasek, yaitu pembesaran di salah satu sisi rahim gitu ya. Kemudian tanda tidak pasti hamil lainnya yaitu adanya Braxton Hicks atau kontraksi palsu. Nah, kalau misalnya ada ngerasain kontraksi, itu belum tentu hamil ya. Kemudian selain itu ada balotomen positif. Jadi balotomen positif ini biasanya dilakukan pemeriksaan oleh bidan, itu dengan menggoyangkan salah satu sisi bagian perut, kemudian akan teraba seperti pantulan gitu. Nah, jadi itu juga tanda tidak pasti kehamilan. Oke, jadi itulah tadi tanda-tanda tidak pasti hamil. Jadi cukup banyak ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai dugaan kehamilan. Oke, untuk dugaan kehamilan, jadi maksudnya dugaan kehamilan ini biasanya muncul tanda-tanda ini saat hamil, cuman belum tentu tanda-tanda ini hamil gitu. Jadi baru diduga hamil ya. Nah, yang pertama, dugaan kehamilan yaitu amenore atau tidak haid. Tidak haid ini belum tentu menunjukkan hamil ya, bisa jadi sedang mengalami gangguan menstruasi ya, seperti PCOS atau memang sedang ada ya, intinya sedang ada permasalahan hormon sehingga menyebabkan ibu tidak haid, atau misalnya kalau misalnya umurnya sudah lanjut bisa jadi tandanya menopause ya untuk yang usia lanjut. Oke, kemudian dugaan kehamilan yang berikutnya yaitu mual muntah. Nah, mual muntah itu dugaan hamil ya, karena memang kebanyakan ibu hamil ini mengalami mual dan muntah. Nah, mual dan muntah ini memang biasanya terjadi pada ibu hamil karena peningkatan HCG tadi ya. Peningkatan HCG menyebabkan peristaltik usus itu pergerakannya lambat, kemudian sehingga dicernanya lebih lambat, biasanya akan menyebabkan mual ya, karena peningkatan asam lambung juga. Nah, itu biasanya ibu hamil akan mengalami mual dan muntah. Nah, tapi ini baru dugaan hamil ya, belum tentu hamil, karena mual muntah juga bisa dirasakan pada orang yang misalnya punya masalah lambung gitu ya. Kemudian dugaan hamil, pusing. Nah, biasanya kan ibu hamil mengalami pusing, tapi pusing belum tentu hamil ya. Kemudian sering buang air kecil. Nah, biasanya kan ibu hamil itu terjadi pembesaran pada rahim, sehingga rahimnya ini menekan kandung kemih. Jadi ibu hamil biasanya lebih sering buang air kecil. Tapi ini bukan tanda pasti hamil, karena ini bisa jadi juga terjadi pada
orang yang mengalami masalah di saluran kemihnya seperti itu. Yang dugaan hamil ada penegangan pada payudara. Biasanya ibu hamil kan payudaranya itu menegang gitu ya, mengeras gitu. Tapi itu belum tentu sedang hamil, karena orang yang mau menstruasi juga biasanya payudaranya menegang ya. Kemudian perubahan perasaan. Nah ini belum tentu hamil ya, perubahan perasaan. Orang mau head juga biasanya kemudian gitu. Nah, jadi mungkin itu beberapa tanda-tanda dugaan hamil. Oke Bun, itulah tadi macam-macam tanda-tanda kehamilan. Ada tanda pasti kehamilan, ada tanda tidak pasti kehamilan, dan ada dugaan kehamilan. Jadi untuk ibu-ibu semua, untuk meyakinkan hamil atau tidak, bisa diperiksa melalui tanda pasti kehamilannya untuk meyakinkan nih beneran hamil apa enggak. Oke, untuk kesimpulan dari video ini akan saya tulis di sini ya. Ini untuk tanda pasti kehamilan. Kemudian yang ini tanda tidak pasti kehamilan. Dan ini dugaan kehamilan. Oke, sekian video dari saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!